Halo, hai teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya, Salsabila Nur Afifah. Jadi di video kali ini, kita akan membahas mengenai odol kembali teman-teman. Seperti yang sudah kita tahu bahwasannya, sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengelolaan aset. Nah, di video kali ini, kita akan membahas mengenai pengelolaan kartu stok teman-teman. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita bahas. Persediaan barang dagang. Persediaan diakui sebagai aset lancar bersifat ekonomis di masa depan. Metode penilaian persediaan terdapat 3. Yang pertama ada first in, first out, yaitu barang yang pertama kita beli, itu yang akan kita keluarkan untuk pertama. Lalu untuk yang kedua adalah last in, first out atau LIFO, yaitu barang yang terakhir kita beli, itu yang akan kita jual teman-teman. Lalu, weighted average cost atau WAC ini adalah metode penilaian berdasarkan rata-rata tertimbang teman-teman, yaitu penilaian berdasarkan pembagian antara unit barang dengan total harganya. Dalam mengelola kartu stok, tidak hanya sebatas menggunakan fitur auto counting saja, tapi kita juga menggunakan fitur lainnya, seperti sales, purchase, dan inventory. Sales sendiri sudah terintegrasi dengan inventory. Jika barang sudah sampai pelanggan, maka perusahaan akan mengeluarkan invoice yang pastinya nanti akan berpengaruh pada fitur accounting. Selanjutnya adalah tahap awal apa yang harus dilakukan untuk mengelola stok. Yang pertama, kita persiapkan produk apa saja yang akan kita jual atau kita beli. Untuk persediaan barang sendiri, sebelum menjual kita harus membeli produk dari perusahaan lain, yaitu kita dengan klik menu inventory, lalu kita klik produk, kita klik new. Di sini kita bisa menambahkan produk apa saja yang akan kita gunakan. Nah, untuk produk type-nya sendiri disesuaikan untuk consumable berarti dikonsumsi, lalu service berarti jasa, lalu untuk storable product untuk di luar makanan. Selanjutnya pada invoicing policy disesuaikan sebagaimana kebijakan perusahaan. Jika under quantities berarti barang berkurang saat perusahaan lain mengorder pesanan kepada perusahaan kita. Jika deliver quantities berarti barang tersebut saat dikirim baru berkurang dalam sistem. Kemudian untuk sales price-nya diisi dengan harga jual, lalu customer tax-nya diisi dengan persentase pajak, sedangkan cost adalah harga pokok penjualan. Untuk produk kategori dapat disesuaikan, lalu internal reference, barcode, dan juga produk template text ini disesuaikan sesuai kebijakan perusahaan teman-teman. Selanjutnya kita ke menu sales. Pada optional product disesuaikan kebutuhan perusahaan. Lalu pada menu purchase, pada bagian vendor diisi dengan nama vendor atau barang tersebut berasal dari vendor mana. Jika barang dapat dibeli di mana saja, maka tidak perlu diisi. Lalu selanjutnya pada menu inventory diisi sesuai deskripsi barang, seperti weight atau barang tersebut berapa beratnya, lalu volume itu berapa panjang dari barang tersebut atau produk tersebut. Terakhir, pada menu accounting disesuaikan akunnya. Contohnya pada income account diisi dengan sales, expense diisi dengan COGS, untuk aset type diisi jika barang tersebut termasuk ke dalam aset. Jika sudah, kita klik save. Lalu cara menambahkan kuantitas produk tersebut, kita ke fitur purchase, lalu kita klik new. Di sini kita isi nama vendornya, lalu isi tanggal ketika kalian mengeluarkan purchase order. Isi produk apa saja yang akan kalian beli, deskripsinya seperti apa, jumlahnya berapa, harganya berapa. Dengan diadakannya purchase order ini, biasanya perusahaan bekerja sama dengan perusahaan lain yang nantinya akan ada perbedaan dari harga tersebut teman-teman. Jika sudah, kita klik save. Lalu nantinya persediaan akan melakukan validasi apakah produk tersebut telah diterima. Jika sudah, maka persediaan akan meng-create bills. Tidak hanya itu, pada inventory juga akan muncul, bisa kita lihat ke fitur inventory, lalu
produk. Nantinya akan muncul on hand-nya berapa dan harganya berapa. Itulah untuk membeli barang. Berbeda dengan menjual, yang pertama kita harus mengeluarkan sales order. Dengan ke fitur sales, lalu kita klik order, lalu kita pilih quotation. Biasanya sales quotation ini masih bersifat menawarkan, tidak jauh berbeda dengan proses pembelian, hanya berbeda menunya. Nanti akan tersinkronisasi pada menu accounting, lalu customer. Nantinya akan muncul di invoice itu yang akan menjadi pengakuan faktur di setiap pelanggan. Lalu bagaimana melihat tracking produk tersebut, apa sudah berkurang atau menambah? Yang pertama kita klik inventory, lalu produk biasanya ada history produk, nanti akan keluar atau kalian bisa mengunduh dari laporan kartu stok. Yang pertama kalian reporting, kemudian stok. Nah, di sini kita bisa melihat dari harga produk tersebut, kemudian barang tersedianya berapa. Itulah cara mengelola kartu stok pada aplikasi Odoo. Segitu aja dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.